Hai. Pernah dengar atau punya pengalaman orang baik matinya cepat? Atau sering dengar orang baik itu sering dimanfaatkan? Oke. Nah, mari kita bahas gitu ya. Kita mau tanda kutipkan dulu orang baik. Oke. Nah, benarkah orang yang kita anggap orang baik tersebut adalah orang baik ya? Tanda kutip nih ya. Nah, bukan berarti di video kali ini kita mengajak teman-teman untuk jadi orang jahat. Nggak begitu ya kesimpulannya ya. Untuk jadi orang yang Gitu. tidak peduli gitu Ya, ya. nah mari kita bahas dulu. Kita perlu potong dulu kalimatnya. Oke. Kita itu orang. Ini faktanya. Ini faktanya. Kita itu orang. Dah titik. Karena kalau baik atau enggak itu lebih ke persepsi ya. Yes. Karena kita ini orang yang nanti akan berjodoh dengan orang yang menganggap kita baik, Iya. tapi ada juga orang yang menganggap kita tidak baik gitu. Itu masalah jodoh saja. Oke. Yang membuat orang baik matinya cepat adalah mereka berasumsi bahwa apa yang dia lakukan itu untuk menyenangkan semua orang. Mereka ingin membuat persepsi ke semua orang bahwa mereka adalah orang baik. Padahal kita punya jodohnya. Ada orang sebaik-baiknya yang kita lakukan, sebenar-benarnya yang kita lakukan, pasti ada orang yang berjodoh menganggap kita tidak baik. Oke. Seagung-agungnya, semulia-mulianya energi agung yang pernah hadir di semesta ini, itu juga pasti akan ada orang yang berjodoh menganggap mereka tidak baik. Padahal itu udah kapasitasnya energi agung loh. Yang gitu. tercerahkan. Yang ya. tercerahkan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat, tanda kutip, orang baik ini terjebak untuk mempersepsikan semua orang ingin menganggap dia orang baik? Kenapa mereka melakukan hal itu? Jadi apa yang membuat kita ingin dilihat Ya. sebagai orang baik gitu ya. Sebetulnya balik lagi ya, ini adalah dari kebutuhan dasar manusia. Bahwa kita tuh butuh untuk dihargai, diakui, dimengerti, dicintai gitu Oke, kan. oke. Nah, tapi pada saat kita terpisah dengan diri ya, kita itu kan akan merasa kita tidak bisa mencintai, menghargai, mengakui diri sendiri kan. Sehingga ketika kita tidak menemukan rasa cinta, ketenangan, keamanan itu dari dalam, maka kita akan berpikir sumbernya di luar. Oke. Berarti kita akan mulai mencari apa yang kita butuhkan itu di luar. Nah, pada saat kita berharap dari luar, itulah saatnya kenapa kita akan sangat tergantung pada persepsi orang. Karena kita membutuhkan sesuatu dari mereka. Iya. Oh, kalau saya ingin dicintai, berarti orang lain itu akan mencintai saya kalau saya terlihat baik bagi mereka. Yes. Sehingga itu yang mendorong kita akan berusaha membuat citra, membuat image Pencitraan ya. untuk mencitrakan diri kita tuh sebagai sesuatu yang baik dan layak dicintai oleh mereka. Gitu. Padahal pada saat kita melakukannya, wah itu benar-benar mengorbankan diri kita bisa jadi ya. Iya, bisa jadi. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah begini. Lalu bagaimana kita tahu atau patokan apa yang bisa kita ambil? Apa patokannya supaya kita tahu bahwa kita ini yang kita lakukan ini selaras gitu untuk diri kita dan juga semesta. Entah nanti persepsi orang itu baik atau tidak baik, itu udah urusannya mereka. Tapi yang penting kan kita tahu nih, yang kita lakukan itu memang selaras gitu kan. Iya, Gitu. Nah, betul. bagaimana kita bisa tahu patokan itu? Iya, jadi sebetulnya ini mungkin nanti kalau ditarik garis ya, ini bisa jadi diskusi yang sangat panjang. Tapi kita persingkat bahwa sebetulnya kita semua itu punya tuntunan. Tuntunan di dalam diri kita ya. Kebijaksanaan, kesadaran, suara hati gitu ya. Inner authority gitu ya kalau di human design. Ini sebetulnya tuntunan yang sifatnya sangat personal. Mereka itu tujuannya adalah untuk mengarahkan kita ke keselarasan. Keselarasan ini itu terlepas dari polaritas ya. Keselarasan ini itu tentang apa yang perlu dilakukan di waktu dan situasi tertentu terhadap orang tertentu. Jadi mereka nggak ada kepentingan ini baik atau enggak menurut persepsi orang. Karena acuannya adalah apakah ini selaras untuk saya lakukan gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau mengetahui bahwa ini sesuatu yang selaras ya, pada saat kita udah deket dengan tuntunan dan kita tahu
kenapa sih kita melakukan ini sesuai dengan dorongan dari dalam. Rasanya itu sebetulnya kita bisa rasakan ya. Rasanya itu ya adalah rasa keselarasan, tidak memaksa, tidak ada rasa tidak nyaman gitu ya. Kemudian tidak mengorbankan diri. Nah, itu adalah tanda-tanda kita melakukan dengan selaras. Jadi ibaratnya kalau kita memberi, ini memberi dengan ketidakselarasan demi dianggap baik, maka mungkin di permukaan kita akan melakukan sesuatu yang baik, tapi di dalam kita merasa kok saya berkorban, kok saya makan hati, kok saya capek gitu ya. Itu pertanda, oh sebetulnya tuntunan kita tidak menuntun kita untuk melakukan itu. Tapi ada juga saatnya kita memberi dan rasa yang kita dapatkan adalah happy, puas gitu ya, senang, bahkan ada yang ada rasanya mudah mengalir. Nah, itu adalah memberi yang selaras gitu. Terlepas tadi apakah memberi itu dianggap baik atau tidak. Tapi di dalam rasanya itu yang kita rasakan. Yes. Dan tuntunan itu sangat subjektif sebetulnya ya. Tidak untuk semua orang. Oh, berarti memberi itu untuk semua orang misalnya. Kan kita juga punya dorongan, oh saya akan memberi ke orang. Kok kalau sama orang ini saya punya dorongan ya untuk melakukannya dengan selaras tadi. Kayaknya enteng aja gitu ya. Ada saatnya kita si A datang, oke kita bantu. Tapi ada lain waktu si A juga nih yang datang. Tapi kok kita kayaknya nggak ada dorongan ya untuk itu. Oke nggak bisa ya gitu. Nah itu sangat subjektif dan sangat berbeda ya setiap case-nya. Iya. Berarti jodohnya itu ada jodoh orang, jodoh peristiwa, dan jodoh waktu nih sebetulnya. Tiga-tiganya harus klop ya. Dan kadang-kadang kita nggak bisa mikirin ini cara teknisnya gimana ya. Iya benar. Yang penting kita ngikutin dorongan di dalam aja. Dorongannya itu kayaknya enteng aja gitu ya. Uhui. Spontan. Itu kita lakuin aja. Sebetulnya itu tuntunan dari dalam diri kita kan. Kalau misalnya itu memang diperuntukkan untuk kita dan untuk mereka, kayaknya enteng aja badannya untuk melakukannya gitu ya. Betul. Jadi bisa dibilang dorongan ini tidak bisa kita hitung-hitung ya dengan logika ya. Karena akan berbeda gitu. Oke. Nah teman-teman, memang salah satu tantangannya adalah kita makin selaras dengan diri kita supaya kita jadi tahu jalan yang kita ambil ini adalah jalan yang selaras untuk diri kita dan semesta ini gitu kan. Nah, untuk bisa dapetin hal itu, kita perlu semakin kenal sama diri kita. Kita perlu semakin terhubung dengan diri kita dan akhirnya kita bisa terhubung dengan sang sumber itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman bisa cek di description gitu ya untuk mungkin bagaimana Human Design bisa membantu hal itu atau melakukan private konsultasi sama Rusi. Cek aja di link di description, nanti ada ebook gratis juga. Setiap Kamis malam kita ada ngobrol-ngobrol bareng juga gitu ya. Bareng teman seperjalanan lompatan hidup. Cek aja di sana, siapa tahu nanti kita bisa berjodoh ngobrol-ngobrol bareng. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Bye-bye. See you.